Yang terhormat Saudara Haji Ahmad Saroni, SE, untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya, yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya, yang terhormat seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss or Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and Swiss Confederation. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada sidang paripurna yang terhormat hari ini mengenai penugasan yang diberikan kepada Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 DPR RI dari Ketua DPR RI sesuai surat nomor PW.06377 garing DPR RI garing 5 garing 2020 tanggal 11 Mei 2020 untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss merupakan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah melalui surat Presiden nomor R14/Pres/02 2020 tanggal 24 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI dan menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan DPR RI. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, laporan pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss secara kronologis maupun substantif dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kronologis, Badan Musyawarah dalam rapat konsultasi BAMUS tanggal 30 April 2020 memutuskan menugaskan Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 untuk membahas RUU yang dimaksud dengan jumlah keanggotaan 30 orang yang terdiri dari 15 orang anggota Komisi 1 dan 15 anggota Komisi 3. Pada tanggal 24 Juni 2020 dilaksanakan rapat intern Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 dilanjutkan dengan rapat pimpinan dan rapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 tanggal 25 Juni 2020 untuk persetujuan dan penetapan jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan. Tanggal 2 Juli 2020 rapat kerja gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 dengan pemerintah dalam hal ini Menkumham RI serta Menteri Luar Negeri setelah melalui pembahasan serta mendengarkan pandangan akhir mini fraksi-fraksi, maka rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss disetujui sebagai hasil pembahasan dalam pembicaraan tingkat 1 untuk selanjutnya dibawa dalam pembicaraan tingkat 2 pada sidang paripurna hari ini. Yang kedua, substansi
untuk mencapai tujuan negara bagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia berkewajiban untuk menjamin penegakan hukum dan melakukan kerjasama dengan negara lain. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menkumham telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana Mutual Legal Assistance antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bern pada 4 Februari 2019 yang lalu. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana terdiri dari 39 pasal, antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengambilan aset, penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya, termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang-orang tersebut, serta menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan. Yang terhormat pimpinan anggota Dewan serta para menteri dan pewakili pemerintah, pembicaraan tingkat 1 terhadap RUU ini kita laksanakan secara singkat dan cepat. Namun prinsip ketelitian dan kehati-hatian tetap kita utamakan dengan adanya pembahasan dan penyempurnaan yang telah kita lakukan dalam rapat kerja dengan pemerintah. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah, khususnya kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM dan Saudara Menteri dan Luar Negeri yang telah bekerja sama guna menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Terima kasih juga kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 dan Komisi 3 atas kerja keras dan komitmennya selama pembahasan. Semoga apa yang telah kita kerjakan selama ini bisa menjadi amalan kita bersama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian laporan gabungan Komisi 1 dan 3. Perkenankanlah kami menyerahkan rancangan undang-undang ini kepada sidang paripurna DPR RI pada hari ini agar dapat diambil keputusan untuk mengesahkan menjadi undang-undang tentang pengesahan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Gabungan Komisi 1 dan Komisi 3, Ahmad Sahroni.